Bang! Biar kayak YouTuber pada umumnya. Jadi harus sok ngagetin dulu di awal. Bang, bang, bang gitu kan biar kayak YouTuber. Nah, kita lanjut lagi teman mikir yang sesi selanjutnya masih bersama yang terhormat guru kita Akhi Kustan Firdaus ya. Oke, yang terhormat Bung Ari Kita dan ini kan masyarakat total politik ya, warga sadar semuanya. warga Kita ini sadar kan semuanya. cuma tugasnya ibarat Ustadz Somad lagi ceramah itu kita ini yang ngumpulin kertas-kertas pertanyaan itu loh. Terus kasih ke Pak Ustadz kan. Ya kan kalau istri saya tidak bisa melayani gitu kan pertanyaannya Wah, gitu-gitu kan. berat. Pertanyaan-pertanyaannya kan kayak begitu tuh. Banyak kan tuh kan. Jadi nah ini konten yang ini gua melihat di satu video gitu Ustadz Felix Xiao ya, akrab dipanggilnya begitu kan Ustadz Felix kan. Itu menjelaskan soal Muhammad Al-Fatih di rumahnya Ahmad Dhani gitu. Itu ada anaknya Ahmad Dhani, terus ada ada Ahmad Dhani, terus ada Ustadz dipanggilnya Ustadz Dery Sulaiman, Uda Dery, kalau gue manggilnya Uda Dery, kalau ketemu kata gue, kan? Kalau ketemu Uda Dery mantan gitaris metal ini kan, iya kan, nah, jadi gue melihat penjelasan Ustadz Felix ini soal Muhammad Al-Fatih gitu. Jadi bagaimana Muhammad Al-Fatih ingin membobol Konstantinopel dan itu adalah janji dari Rasulullah bahwa Konstantinopel akan jatuh gitu, and so on gitu. Nah, ada 2 poin yang bagi gua itu problematik gitu, bagi gua nih. Bagi lu semua kalau nggak problematik juga nggak apa-apa, terserah lu lah gitu. Yang pertama, ini seperti halnya gue nggak tahu ya ini membenarkan Samuel Huntington soal The Clash of Civilization atau gimana ya gue memahaminya gitu ya. Kalau peradaban Barat itu lagi mencoba membangun sejarahnya di depan gitu ya. Seperti halnya hari ini kita lihat Elon Musk mau ke Mars, terus Jeff Bezos bikin perjalanan luar angkasa gitu ya. Dan juga tahun dulu manusia pertama di bulan Neil Armstrong, enggak kedua sih dia sebenarnya, yang pertama warung Padang udah ada di situ. bukan orang Soviet ya, gue Iya, orang Soviet. bukan. Kenapa ada tanduk-tanduk nih kata Neil Armstrong kan? Masalah. Rendang udah katanya kan. Nah, jadi udah keduluan kecolongan dia gitu. Tapi ya Barat lagi mencoba untuk membangun mercusuar di sejarah itu di depan gitu. Nah, sementara narasinya Ustadz Felix ini sangat bagus sih menurut gue ya, menjelaskan glorifikasi apa yang terjadi di masa lalu dalam Islamic civilization gitu. Narasinya sangat bagus, harus diakui. Gue pun menikmati cara dia bercerita gitu ya. Tapi bagi gue glorifikasi masa lalu itu selalu jadi masalah gitu. Kalau gue misalnya ngobrol sama bapak gue gitu kan, bapak dulu sekolah jalan kaki aja ya, beda dong kondisinya sekarang gitu kan. Karena ada glorifikasi masa lalu tuh selalu jadi masalah dalam hidup gue gitu. Karena itu akan menjadi beban kita untuk melangkah gitu. Nah, jadi cerita kehebatan Muhammad Al-Fatih gitu yang memang ada kisah heroiknya juga diceritakan, dia kalah terus dia balik lagi menang segala macem lah gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah seperti apa sih perang yang adil gitu? Seperti apa perang yang adil? Seperti apakah
apa namanya, masa lalu itu begitu penting untuk menjadi bahan bagi orang untuk berperang gitu. Silakan Bang Oke, Rustam. oke, menarik, menarik. Ya. Iya, etika perang atau perang yang adil itu kan secara akademik merujuk pada naskah atau teksnya Santo Agustinus yang hidup kurang lebih 400 tahun ya setelah Masehi kalau gue nggak keliru, koreksi kalau salah. Nah, itu yang kemudian menjadi rujukan teks-teks akademik tentang the ethics of war atau just war theory, teori perang yang adil. Nah, secara umum kebagi tiga kalau dalam tradisi Barat gitu ya. Keadilan sebelum perang atau dalam bahasa Latinnya jus ad bellum, keadilan ketika atau di dalam perang jus in bello, dan keadilan setelah perang atau jus post bellum. Nah, yang terakhir ini nih jarang dibahas orang, jarang dibahas komunitas akademik ethicist of war tuh jarang membahas jus post bellum. Itu biasanya soal rekonstruksi, rehabilitasi, recovery, dan seterusnya. Yang banyak dibahas tuh yang dua pertama, keadilan sebelum perang dan keadilan ketika perang. Jus ad bellum dan jus in bello. Nah, jadi itu tiga kamar yang berbeda sebenarnya. Nah, misalnya sebelum perang, salah satu yang disepakati orang adalah komunitas politik itu harus, dalam hal ini bisa negara, bisa bangsa, bisa kerajaan, itu harus mendeklarasikan bahwa saya menyatakan perang terhadap negaramu, kerajaanmu, atau bangsamu. Gitu. Tanpa deklarasi perang, maka dia tidak akan memenuhi salah satu unsur dari jus ad bellum. Contohnya di Indonesia ada, Ri. Dan ini ya mohon maaf bagi para pecinta Bung Karno ya. Apa yang kita kenal sebagai apa namanya? Konfrontasi Malaysia tahun 1963 sampai 1966 itu sesungguhnya adalah perang yang tidak adil karena Bung Karno tidak menyatakannya sebagai perang. Bung Karno hanya menyatakannya sebagai konfrontasi. Sebenarnya itu perang. Itu perang yang tidak adil karena tidak diawali dengan deklarasi. Kenapa perlu ada deklarasi? Supaya pihak lawan itu bisa bersiap. Bahwa pihak lawan punya waktu yang cukup atau tidak itu urusan lain. Tapi harus ada pernyataan dengan menyatakan perang, maka orang yang menyatakan siap dengan segala konsekuensinya. Lu nyatakan perang, ya lu siap dengan konsekuensinya gitu. Nah, yang terjadi di era kita hari ini adalah ketika ada perkembangan teknologi perang seperti drones, kewajiban atau keutamaan untuk menyatakan perang itu menjadi hampir gugur. Semisal ada studi yang dibuat oleh New York University dengan dengan Cornell kalau gue nggak keliru, menghitung dan mengevaluasi serangan drones yang terjadi di era pemerintahan Obama, ya, di Pakistan. Itu banyak yang meleset. Padahal justifikasi pembuatan drones adalah supaya drones itu bisa nembak sasaran secara akurat tanpa melukai pihak lain atau menghancurkan fasilitas lain. Nah, itu kira-kira. Kalau jus in bello, keadilan di dalam perang, yaitu ada beberapa hal. Ini biasanya yang kita ketahui, misalnya di Islam juga ada, nggak boleh membunuh atau melukai anak kecil, perempuan, lansia. Nah, dalam tradisi Barat, nggak boleh membunuh masyarakat sipil. Nah, yang rumit kan kalau kita nonton dulu waktu kecil-kecil ada perang Amerika menyerang Vietnam, ada Viet Cong. Viet Cong itu kan orang sipil, ya bisa jadi gerilyawan, bisa jadi tentara menyamar menjadi sipil, menggunakan pakaian sipil. Ketika tentara Amerika lewat, diberondong dengan senapan otomatis gitu. Nah, ini yang sebenarnya lebih banyak kita kenal, keadilan di dalam perang. Tapi sebenarnya ada keadilan sebelum perang dan keadilan setelah perang. Nah, yang kita tahu misalnya kayak harta rampasan perang yang Ari pernah bilang dulu, itu sebenarnya masuk ke bagian keadilan setelah perang atau jus post bellum. Nah, itu koridor yang terpisah. Nah, dalam konteks kaitannya dengan cerita Ustadz Felix tadi, gue sempat nonton. Ya ceritanya menjadi menarik karena sangat detail ya kalau kita nonton video itu. Betul. Sangat detail bahkan sampai dijelaskan gimana memindahkan kapal
betul. melewati satu bukit atau ya satu bukit dalam satu malam kalau nggak keliru, mohon koreksi, Hmm. untuk menyerang sisi lain dari benteng Konstantinopel itu. Konstantinopel. Nah, problemnya kan pendetailan itu membuat cerita menjadi menarik, tapi kita nggak boleh lupa narasi politisnya apa. Kita tahu narasi politisnya adalah untuk mengglorifikasikan kembali kejayaan Islam versi khilafah. Khilafah ini gue buat spesifik lagi versi dinasti gitu ya. Karena khilafah yang mengacu pada Khulafaur Rasyidin itu kan bukan dinasti. Buat yang nggak tahu Khulafaur Rasyidin itu misalnya ada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khalifah ini disebut Khulafaur Rasyidun dan ini bukan dinasti karena bukan bapak ketemu anak, ketemu cucu, ketemu cicit, Betul. bukan. Dan cara Nah, pemilihannya semuanya beda-beda kan, cara penunjukannya, pengangkatannya beda-beda semua kan? beda-beda dan Iya, itu pun sebenarnya dipermasalahkan oleh komunitas muslim yang lain. Sebut aja komunitas muslim Syiah semisal. Karena menurut mereka yang Nabi sudah menunjuk Sayyidina Ali dalam peristiwa Ghadir Qum yang pernah kita bahas dulu. Nah, itu kita kesampingkan dulu. Nah, dalam konteks narasi politis khilafah dalam kejayaan apa tadi Al-Fatih itu kan yang ingin diglorifikasi sebenarnya kan kalau konteksnya itu Islam menguasai Konstantinopel itu kan dinasti, pada akhirnya melahirkan dinasti. Karena bapak ketemu betul. anak, ketemu cucu, ketemu cicit dan seterusnya. Sementara khalifah dalam konteks Khulafaur Rasyidin itu bukan dinasti. Nah, kalau mau mengglorifikasi itu, pertanyaannya adalah Anda mau mengglorifikasi khilafah versi Khulafaur Rasyidin yang bukan dinasti atau mau mengglorifikasi khilafah versi dinasti. Yang itu juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Kita tahu misalnya ada beberapa dinasti dalam sejarah Islam. Ada dinasti Muawiyah. Itu membantai anak cucu Nabi, ya. Muawiyah bin Abu Sofyan itu menipu dan akhirnya meracun Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Lalu Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah itu membantai Sayyidina Hussein di padang Karbala yang kemudian menjadi peristiwa Asyura. Itu dinasti Muawiyah membantai cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi yang naik ke punggung Nabi ketika Nabi sholat, Nabi berhenti sholatnya gitu, supaya nggak jatuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Lalu ada dinasti Abbas yang seringkali diglorifikasikan sebagai itu kejayaan Islam, ilmu pengetahuan maju di Baghdad. Tapi mereka juga membantai cucu Nabi, keturunan Sayyidina Hussein tadi. Merepresi misalnya beberapa imam seperti Imam Ja'far Shodiq, Imam Musa Kasim, Imam Ali Redho dan seterusnya. Nah, gue ngomong gini nanti rentan dituduh Syiah juga, Dik. Padahal Nggak kan apa-apa. nggak sesederhana itu. Iya, Ini Anda kan nggak apa-apa, nggak cari umat kan Anda kan? nggak cari umat. Ya udah santai aja. Yang cari Nah, umat yang panik biasanya. oh ya. Jadi konteks gue ngomong gitu adalah gue mau nunjukin bahwa khilafah versi dinasti itu bermasalah. Kenapa? Membantai keturunan Nabi. Dan itu terekam dalam sejarah. Bahwa kita nggak tahu ya karena kita mungkin nggak membaca aja. Nah, gimana misalnya dengan dinasti versi Ottoman gitu? Ya, gue nggak tahu apakah mereka membantai cucu Nabi apa enggak. Tapi memang di situ misalnya ada yang cukup terkenal, misalnya Sulaiman Al-Qanun, Sulaiman the Magnificent. Gue sempat bikin satu artikel yang mencoba mengevaluasi secara etis Sulaiman ini, Sulaiman the Qanun atau Sulaiman the Magnificent ini jadi momok bagi Eropa daratan dan jadi momok bagi otoritas gereja Katolik pada masanya. Dan hampir sampai ke pusat kekuasaan gereja Katolik pada waktu itu. Dia sudah sampai Austria, Sulaiman the Magnificent itu. Dia akhirnya mengeksekusi perdana menterinya sendiri, Ibrahim dari Parga, yang juga sebenarnya dia itu adalah adik iparnya dari Sulaiman. Dia mengeksekusinya karena Sulaiman menganggap Ibrahim dari Parga ini menyalahgunakan kekuasaan dan mengancam kekuasaan Sulaiman. Padahal Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman Qanun itu pernah berjanji bahwa saya akan melindungi kamu, wahai Ibrahim, bahkan dari diri saya sendiri. Nah, sehingga Sulaiman itu
berkonsultasi pada seorang grand grand mufti di Istanbul pada waktu itu, gimana nih caranya gue ngatasin ini? Gue harus eksekusi dia, tapi gue udah janji sama dia, gue bakal melindungi dia bahkan dari diri gue sendiri. Akhirnya si grand mufti ini mengutip satu surah, kalau nggak salah surah Az-Zumar, ayatnya gue lupa, itu ada di salah satu artikel yang gue tulis dan belum belum gue terbitin juga. Akhirnya apa rekomendasinya? Anda bisa lolos dari dilema atau konflik kepentingan. Kalau gue nyebutnya itu konflik kepentingan, tapi kalau Sulaiman menganggapnya itu dilema etis gitu ya. Anda bisa keluar dari situasi itu kalau proses eksekusi Ibrahim dari Parga itu terjadi pada saat Anda yang mulia Sulaiman sedang tidur. Karena dalam Islam, tidur itu adalah adik kecil dari kematian, sehingga orang nggak bisa diminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi pada saat dia tidur atau pada saat dia mati. Sehingga Sulaiman seolah-olah terbebas dari kewajiban melindungi Ibrahim dari diri Sulaiman sendiri. Nah, dan itu satu. Yang kedua, sabar dulu ya. Yang kedua, Sulaiman bahkan mengeksekusi anak kandungnya sendiri yang merupakan putra mahkota pertama, yaitu Mustafa namanya. Nah, itu dieksekusi juga karena tadi dianggap mengancam kekuasaan dan dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Nah, gue mau bilang bahwa mana ada sih bapak yang mengeksekusi anaknya sendiri gitu. Apakah Sulaiman memang pantas dapat Sulaiman Ekonom? Itu konteks kejayaan kekhalifahan Islam Utsmani berupa dinasti juga menyimpan masalah. Kalau tadi dinasti Muawiyah masalahnya membantai cucu Nabi, Abbasiyah juga membantai keturunan Nabi, Utsmani membantai anaknya sendiri. Gitu. Ini kan juga problematik gitu. Apa iya? Ya, kita kalau baca beberapa berita-berita kriminal adalah gitu. Pelaku-pelaku kriminal yang membantai anaknya sendiri. Tapi dalam konteks figur seorang khalifah yang terbesar pada dinastinya gitu, kemudian terekam oleh sejarah mengeksekusi anaknya sendiri, mengeksekusi perdana menterinya sendiri yang merupakan sahabat dia dari kecil, sekaligus adik ipar dia yang tentu akan membuat sedih adik kandungnya karena menjadi janda gitu. Itu terjadi dengan pribadi Sulaiman gitu. Jadi narasi soal Al-Fatih tadi yang kemudian menjadi batu fondasi untuk berdirinya dinasti Ottoman itu kemudian diklaim sebagai atau menjadi gula-gula untuk ini loh pentingnya menjayakan Islam lewat kekhalifahan. Bentar nih, ini khalifah mana nih yang mau lo kampanyekan? Khalifah yang dinasti? Apa khalifah yang versi Khulafaur Rasyidin? Kedua-duanya kalau menurut tradisi Islam yang lain ya nggak ideal juga. Misalnya menurut kawan-kawan Syiah itu nggak ideal karena Nabi sudah menunjuk dan sebagai akibat dari penunjukan Sayyidina Ali, imam-imam berikutnya keturunan dari Sayyidina Ali. Apakah itu dinasti? Bukan, karena dia bukan khilafah gitu. Imam itu kan pemimpin politik dan pemimpin spiritual, sementara sultan itu hanya pemimpin politik gitu. Ya, Sulaiman bisa mengklaim misalnya gue Khalifatullah misalnya. Tapi kan dia tetap berkonsultasi pada Grand Mufti di Istanbul pada masanya gitu untuk keluar dari lubang jarum gimana nih gue ngeksekusi Ibrahim sementara gue udah menjanjikan akan melindungi dia dari diri gue sendiri. Nah, jadi narasinya menarik, narasi Ustadz Felix dengan hormat itu menarik, detail, tapi karena detailnya ya. Tapi kalau misalnya itu menjadi batu loncatan untuk mengglorifikasi khalifah ya tadi pertanyaan kita sih khalifah yang mana gitu. Dan mohon maaf misalnya organisasinya beliau kan tidak pernah menjelaskan khalifahnya siapa sih. Lalu kalau wafat atau proses pergantiannya gimana sih? Itu kan nggak pernah terbuka ke publik. Kita juga nggak mau dong beli kucing dalam karung gitu. Kira-kira gitu Bung Arif. Ya, berarti dari penjelasan Bang Kustan tadi, it's all about power ya berarti ya. Power Ya, pasti. bagaimana dengan ya seperti dikutip oleh Ustadz Felix juga bahwa janji Nabi Konstantinopel juga akan suatu hari akan runtuh gitu.
Ini Iya, soal teologis gitu loh, soal iya, iman. iya. Kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan, ya itu membuktikan bahwa Al-Fatih itu benar gitu. Misalnya ya ada pendapat begitu. Karena Nabi sudah menjanjikan begitu. Betul, Nabi bisa menjanjikan itu barangkali karena Nabi mendapat keistimewaan tertentu bisa melihat ke masa depan. Jangankan melihat ke masa depan, membelah bulan juga bisa kan dipercaya oleh sebagian muslim gitu. Nah, sehingga ya bukan berarti misalnya kalau nanti yang dimaksud itu kan sebenarnya nggak spesifik ke Konstantinopel juga, Ri. Sama kayak misalnya kalau kita baca surah Ar-Rum, Gulibatir Rum, eh, Rum itu runtuh. Ini Rum yang mana nih? Rum yang timur apa Rum yang barat? Oh, ternyata Rum yang timur sih misal. Dan nggak perlu juga kan bahwa yang menjatuhkan itu harus keturunan Nabi kan nggak perlu begitu juga gitu. Bahwa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan mengizinkan misalnya yang meruntuhkan Konstantinopel itu adalah Al-Fatih, ya itu kan memang memang apa ya, mana suka, arbitrer gitu. Sama kayak problem of evil dalam dalam beberapa agama dianggap bermasalah, dalam Islam kan itu nggak dianggap masalah, karena memang konsep ketuhanannya beda gitu. Di salah satunya misalnya, ya baik buruk itu nggak relevan bagi bagi Tuhan gitu. Problem of evil, problem kejahatan itu nggak jadi masalah dalam Islam karena eh, ya bayangkan aja, Ri, cucu Nabi sendiri dibantai di padang Karbala. Dan ada yang diminta ke Nabi, Nabi, kamu kan sahabat, kamu kan kekasih Allah. Kenapa kamu doa pasti dikabulkan? Minta aja doa supaya cucumu Sayyidina Husain tidak dibunuh di padang Karbala. Tidak dikabulkan karena memang itu sudah jadi kehendak Tuhan. Artinya problem of evil itu bukan masalah dalam Islam karena memang konsep ketuhanannya ya apa ya, baik buruk itu tidak tidak jadi masalah serius gitu dalam kacamata divine perspektif. Eh, Tidak seperti dalam agama lain yang oke, kalau Tuhan eksis kok masih membiarkan kejahatan ada di muka bumi. Ya Tuhan kan juga bukan juga bukan polisi dunia gitu kan. Eh, Apa yang dianggap buruk sekarang kan di kemudian hari dianggap baik. Misalnya Hikmah, hikmah, hikmah. ada hikmah semisal kayak gitu. Iya, Kalau kalau nggak ada pembantaian Karbala, mungkin nggak ada Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel gitu semisal. Jadi ya ya itu memang ya, itulah yang disebut sebagai necessary evils. Kejahatan yang harus hmm. terjadi untuk greater good semisal. Kalau dalam utilitarianisme harus ada greater goods. Itu soal cost and benefit analysis kan. Nah, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah apa alasan yang adil untuk berperang gitu? Oh, banyak. Alasan yang adil untuk berperang tuh banyak. Bisa jadi misalnya negara kita nggak punya resources, kemudian negara lain melakukan embargo, kemudian kita menyatakan perang karena negara lain mengembargo pasokan minyak ke negara kita. Itu salah satunya misalnya. Alasan yang lain misalnya alasan kemanusiaan bahwa negara itu melakukan pembantaian terhadap masyarakat sipil sehingga negara-negara yang berperilaku seperti polisi dunia merasa berhak untuk atau merasa wajib bahkan untuk melakukan invasi militer atau berperang. Dalam konteks Amerika kan itu yang dipakai untuk menyerang Irak semisal karena ada weapon mass destruction, Saddam dianggap membantai rakyatnya sendiri dengan WMD itu, tapi ternyata nggak ada. Gitu. Itu kan konyol juga gitu. Lalu misalnya ada alasan lain, semisal um, kalau kalau gua nggak keliru ya, perang pertama Nabi itu, Ri, perang pertama Nabi itu kan ketika Nabi sudah di Madinah, mendapatkan, mohon koreksi ya kalau salah, Nabi mendapat informasi ada karavan yang balik dari Syria, ya, ada karavan yang balik dan karavan itu bisa dagang ke Syria karena membawa harta kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Nabi ingin mengambil alih itu, tapi kemudian entah gimana nggak bisa.
dan kemudian meletuslah perang. Nah, jadi untuk mengambil hak soal harta itu juga bisa jadi salah satu alasan yang adil untuk perang. Tapi nggak semua ethics of war sepakat soal itu gitu. Misalnya kayak perebutan wilayah gitu ya, perebutan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Itu bisa jadi alasan yang adil nggak? Belum tentu. Karena kan ada filosofi yang mengatakan misalnya Anda bisa mengklaim kepemilikan tanah kalau kamu mencampur tenagamu dengan tanah itu. Itu John Locke. Nah, dalam konteks sipadan atau sipadan dan ligitan itu, Indonesia membiarkan itu, Malaysia kemudian merawatnya. Sehingga Malaysia menang klaimnya memiliki pulau itu gitu kan. Nah, dalam konteks itu bisa jadi bukan alasan yang baik untuk berperang gitu. Karena kita nggak ngurusin itu kok, nggak ngurusin tanah kita sendiri, orang lain ngurusin dan kemudian itu jadi hak milik dia setelah sekian puluh tahun gitu. Banyak sekali alasan untuk perang yang adil itu. Asal, tapi prasyaratnya adalah yang paling utama adalah deklarasi. Deklarasi dan kemudian sedikit menjelaskan apa yang memicu untuk menyatakan perang gitu. Nah, nanti di kemudian hari sejarah yang akan menilai. Semisal sekarang misalnya A.C. Grayling ya, ada filosof besar di UK namanya A.C. Grayling. Dalam tulisan-tulisan dia menyesalkan bombardir atau bombardment kota-kota di Jerman kayak Dresden, Berlin yang dilakukan oleh tentara sekutu Inggris dan Amerika untuk menghajar Hitler ya. Karena itu melukai masyarakat sipil yang dianggap tidak bersalah. Tapi ada juga ethics of war yang bilang bahwa masyarakat sipil di era Hitler itu bersalah. Karena apa? Karena tidak berani melawan Hitler. Ya, itu juga argumen yang mungkin tidak historis juga. Karena kalau lu berada di jadi masyarakat sipil di era Hitler, apa ya lu berani melawan Hitler misalnya? Heidegger aja akhirnya tunduk kok sama Hitler dan menjustifikasi Hitler dengan caranya sendiri gitu Betul, misalnya. betul, betul, betul. Hmm. Nah, eh, balik lagi dalam konteks Al-Fatih tadi gitu ya. Itu gue sih nggak nangkep ya apa alasannya berperang di situ ya. Gue nggak nggak Gue juga terlalu. nggak paham, Iya, karena nggak paham. kan di video itu gue cuma terpukau sama detailnya Iya, penjelasan Pak detailnya. Alex Iya, kan gitu. Nah makanya itu gue. yang miss, itu yang jangankan seorang ustadz Ri, gue pernah ngomong ya sama seorang militer aktif, keponakan salah satu panglima TNI gitu ya. Mas dulu belajar apa di Melbourne? Ya belajar etika terapan Pak, etika profesi. Apa aja isinya? Salah satunya ya etika perang Pak, etika militer. Oh boleh ajarin saya ya? Loh, Bapak dulu waktu di Akmil nggak belajar? Enggak, kita nggak dapet. Oh, gue jadi paham. Oh, jadi memang nggak diajarin etika perang. Karena dalam etika perang, boleh seorang prajurit menolak perintah komandan kalau prajurit itu yakin bahwa perintah komandan itu melanggar HAM atau melanggar kemanusiaan dan seterusnya. Nah itu kan nggak ada dalam doktrin ketentaraan kita kan nggak ada gitu. Iya, nggak masuk tuh barang kan. Nggak masuk tuh barang gitu kan. Yang yang di kita kan harus taklid, harus patuh apa kata komandan gitu. Samiyana wa ta'na gitu ya. Amina watona bahkan ya mohon maaf misalnya untuk izin pulang aja minta izinnya bukan cuma sama komandan tapi sama istri komandan juga. Ada guyonan kayak gitu juga gitu. Uh, saking samikna wa ta'nanya, saking patuhnya pada hierarki komando gitu. Nah, ini kan yang bermasalah karena tentara-tentara kita akan menjadi dengan mudahnya menjadi alat atau mesin perang yang tidak mengenal etika perang semisal atau etika militer dan Apa seterusnya. contohnya perintah yang pernah ditolak? Ada cerita yang monumental nggak di dunia ini? Gue nggak begitu inget sih yang monumental di dunia, tapi misalnya sederhananya gini, kalau ketika invasi Amerika ke Irak itu pasti banyak ada perintah-perintah untuk membunuh innocent bystanders. Ada istilahnya innocent bystanders. Jadi misalnya gue teroris nih, lalu tetangga gue di sini di satu komplek ini nggak tahu gue teroris dan gue ngumpet di komplek ini karena gue yakin CIA atau tentara Amerika nggak mungkin bombardir ini karena ada doktrin lu nggak boleh bunuh warga sipil. Jadi gue memanfaatkan tetangga gue sebagai innocent bystanders. Mereka innocent, mereka nggak bersalah karena nggak tahu gue teroris.
Bystander itu maksudnya mereka happen to be around me gitu. Nggak sengaja tuh Hmm. ada di sekeliling gua, karena gue memanfaatkan mereka sebagai pagar betis. Nah, Hmm. itu jadi perdebatan serius loh. Apakah innocent bystanders itu boleh dibunuh apa enggak? Boleh dilumpuhkan apa enggak gitu. Karena membedain mana yang innocent bystanders, mana yang memang loyalis kustan, itu susah, Ri. Hmm. Iya Kalau betul. lu pernah nonton apa penggerebekannya Osama kan, filmnya kan ada tuh yang ada 2 orang ditugaskan mengintai satu rumah mewah. Di rumah mewah itu ada satu keluarga yang cukup besar anggotanya, kepala keluarganya nggak pernah keluar, lalu dikirim orang pura-pura jadi dokter untuk ngecek benar Osama apa enggak. Nah itu dia dikelilingi oleh banyak innocent bystanders gitu. Sehingga rumit gitu untuk kalau satu negara barat misalnya komit pada etika perang, dia akan harus ngajarin itu kepada para tentaranya, dan kemudian itu tujuannya apa? Untuk menjamin tidak ada kriminalitas dalam situasi perang. Entah perkosaan, entah membunuh masyarakat sipil yang tidak bersalah, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang contoh yang seorang prajurit boleh menolak perintah komandan kalau perintahnya membunuh innocent bystanders. Hmm. Konsepnya begitu. Memerkosa juga Ya. nggak boleh gitu. Uh, nah, itu beberapa hal yang harus. Nah, problemnya gini, Ri. Di negara maju, tentara itu usia pengabdiannya nggak sepanjang di negara Panjang kita, Ri. kita, betul. Hmm. Nah, Singapura itu kenapa? cuma sampai 45 kok. Nah, di negara-negara kayak UK, Jerman, Inggris, Amerika, mereka bisa nggak lebih dari 5 tahun di militer, Ri. Hmm. Karena apa? Ada profesi lain yang sejenis yang bayarannya lebih gede. Itulah yang supervisor gue, Andrew Alexandra, nyebutnya sebagai PMC, Private Military Companies. Jadi perusahaan yang merekrut para tentara dengan gaji lebih mewah, yang kalau kita kenal dulu ada namanya Blackwater. Hmm. Dan itu dimanfaatkan oleh istri seorang politikus untuk kabur dari kejaran KPK di Indonesia kan. Dia kabur keliling Hmm. Asia Tenggara dikawal oleh seorang anggota Blackwater. Di Irak, Blackwater ini kan banyak bikin kacau, membunuh warga sipil, dan seterusnya gitu. Nah, ini kemudian menjadi semacam profesi dalam tanda kutip yang menjanjikan karena bayarannya lebih mahal, dan itu menggoda banyak tentara-tentara di negara maju untuk resign lebih awal atau pensiun dini karena gajinya lebih gede, Rik. Hmm. Hmm. Dan mereka tidak terikat pada etika perang. Betul, karena bukan institusi politik. Bukan institusi politik, bukan institusi militer, itu perusahaan. Jadi Ya, kalau misalnya, company. kalau ada gugatan, gugatannya itu, ya gue nggak pernah dengar sih ada gugatan terhadap private military companies. Terakhir gue baca, itu paling banyak tuh di Inggris. Jadi ada satu Hmm. desa kecil di England itu yang menjadi host bagi sekitar 40-an PMC yang operasinya di Timur Tengah gitu. Dia nembak-nembakin orang, bunuh-bunuhin orang, tanpa mengindahkan etika perang itu gitu. Nah, gue nggak tahu nih seberapa cepat atau seberapa lambat misalnya TNI gitu atau tentara-tentara kita itu bakal hijrah dalam tanda petik bekerja untuk PMC itu gitu ya. Karena itu sangat menjanjikan kalau misalnya gaji tentara per 2 minggu atau per 4 pekan itu 2.000 dolar gitu ya. PMC itu bisa menawarkan sampai 10.000 gitu. Gila, Eh, gede banget dong selisihnya ya. Gede, bisa 5 kali lipat gitu. Dan itu mereka akan mengupayakan supaya kita nggak terlacak juga. Hmm. Oke. Itu big business itu. Karena bersangkut paut sama industri senjata, industri militer, dan seterusnya. Ya, kalau di apa namanya di Philippines itu warlord kan yang punya Hmm, hmm, hmm. private army itu kan. Iya, Ya iya. kadang-kadang mereka sewain juga kadang-kadang gitu kan, tapi Iya, makanya lebih lebih kepada kepentingan politik mereka juga lebih banyak juga kan sebenarnya daripada disewain kalau di Filipina gitu. makanya Duterte agak kesulitan kan memberantas narkoba semisal di situ gitu.
karena Ya saling dia saling. tapi Duterte juga punya. Iya kan? Kan cuma satu kali itu dari tahun berapa gitu, dari tahun 70 apa 80 gitu, wali kota Davao itu nggak ada nama Duterte-nya. Selalu Wakil selalu iya, pahami ya. iya walaupun itu dinasti the real dinasti politik itu nggak ada apa-apanya kita sama Philippines. Hmm, 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 hmm. Ya kan memang dekat dengan kepentingan yang dinastik gitu, Iya. penggunaan, kekerasan ini gitu. Hmm, hmm. Ya untuk menjustifikasi sama kayak Korea Utara sih misalkan itu unik banget Korea Utara itu membungkus dinasti itu dengan komunisme kan. Mmm, Sehingga mahasiswa gue juga sering gagal paham. Korea Utara bukannya komunis, Pak. Iya, ya benar komunis, tapi cuma bungkusnya komunis. Sebenarnya dia dinasti. Karena cucu ketemu bapak, ketemu kakek gitu. ya Nah, sama kerajaan itu sebenarnya. problem. Iya, itu problem aspirasi khilafah di Indonesia kan begitu. Mmm, Gagal untuk melihat bahwa khilafah itu perlu kita bedakan. Khilafah yang mana? Khilafah yang versi Khulafaur Rasyidin atau khilafah yang dinasti itu gitu. mhm, Nah, bagi sebagian muslim kedua-duanya bermasalah gitu. mhm, Karena mengkhianati apa yang sudah ditunjuk Nabi di peristiwa Ghadir Qum. Tapi oke lah, misalnya itu kita kesampingkan. Kalau kita mau perjuangkan khilafah semisal untuk para mantan anggota Hizbut Tahrir semisal. Pertanyaannya kan sederhana, gimana cara lu milih khilafah? mhm, Apakah turun-temurun juga gitu? Lalu apakah khilafahnya harus orang dari headquarternya HT itu di mana sih headquarternya Libanon ya? Libanon apa Syria sih gitu? mhm, mhm. Apakah khilafahnya harus orang dari situ? Kalau memang HT itu kan partai politik ya. Di Iya, di Libanon itu kan yang lebih dominan kan Hasan Nasrullah yang mhm, memang melawan Israel dan orang-orang Kristen di situ juga apa ya menggelorakan Hasan Nasrullah. Di mana Hizbut Tahrir dalam konteks Libanon misal? Gue nggak tahu Hizbut Tahrir ini iya Syria apa Libanon Lebanon, sih gitu. Lebanon Libanon Lebanon, kan? iya Beirut, Iya, perlawanan di Libanon itu dilakukan bukan Hizbut Tahrir. Hasan Nasrullah dengan mhm, Hizbullahnya itu gitu. Nah, mhm, sementara di sini kita sebagian orang mendukung Hizbut Tahrir karena mau glorifikasi khilafah di Turki Utsmani segala macam. Sementara kita tahu headquarter yang Hizbut Tahrir itu di Libanon dan di Libanon dia tidak dominan melawan Israel. Yang dominan iya, adalah Hizbullah gitu kan. mhm, Nah, ini yang kita gagal paham untuk melihat peta politik internasional kayak gitu. oke, Selain gagal paham soal khilafah dan dinasti tadi gitu. iya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat, menurut studi gua nih, Hmm, waktu gua skripsi ini pucuk ideologisnya kan Al-Afghani semua kan ini kan. hmm, hmm, Ya kan filsafat soal apa namanya pemikiran soal pan-Islamism gitu. hmm, Kalau hmm, kata Buya itu gagasan-gagasan yang lahir dari eh, Buya Syafi'i itu menyebutnya sikap yang reaktif gitu. Karena konteksnya waktu itu umat muslim itu diopresi, dijajah dari berbagai macam invasi gitu ya yang terjadi hmm, gitu. Makanya muncul corak gagasan yang seperti itu gitu. Namun hmm, ketika di sebuah negara yang sudah jelas sistemnya, yang sudah jelas rule of the game-nya, kebebasan umat Islam diberikan gitu, apakah kita masih cocok gitu menggunakan gagasan yang lahir dengan konteks eh, opresi politik gitu. Ya, hmm, kalau Buya menyebutnya itu to some extent kalau gagasan itu dilanjutkan menjadi teologi maut gitu hmm, 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 kalau hmm. bahasanya Buya gitu. Iya, iya, iya. Ya karena konteksnya berbeda gitu. Iya. Ya Nah, itu kalau kan balik. ketika Hmm, itu kan nggak jadi teologi maut karena memang resistance gitu ya, hmm, perlawanan hmm, gitu. hmm. Tapi kalau hari ini kan menjadi konteksnya menjadi berbeda gitu. Iya, Ya, itu balik lagi kan soal penggunaan kekuatan militer ya. mm, Kapan, di mana, bagaimana kita punya justifikasi untuk menggunakan senjata, misal. mm,
dalam konteks kolonialisme, ya ada justifikasi untuk Hmm. berperang gitu ya. Tapi Hmm. juga ada justifikasi untuk berdamai atau misalnya bernegosiasi atau berdiplomasi dengan pihak penjajah gitu. Nah Hmm. ini kan pilihan metode perlawanan aja sebenarnya. Betul, betul. Kalau kalau kita lihat Jacques Lacan gitu kan dengan di psikoanalisis gitu, ya ini akhirnya kan ketika tidak ada konteks ya, Hmm. ini menjadi dilematik gitu karena pikiran-pikiran teologi maut tadi kan menganggap yang lain itu adalah sesuatu yang harus dimusnahkan gitu, diverong itu kan yang harus dimusnahkan gitu. Hmm. Nah, itu Hmm. yang terjadi gitu dengan ya, dengan itu menjelaskan tindak-tindak terorisme, tindak-tindak radikalisme, ekstremisme gitu karena menganggap yang lain itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus dimusnahkan gitu. Nah, gue Jadi jadi ingat, ah, iya ya gue lanjut jadi lanjut. ingat, gue jadi ingat dulu pernah diundang SKSG UI, sekolah apa keamanan, studi counter terrorism gitulah di UI di Ya. Salemba. Gue pernah diminta seminar panel lewat Zoom. Gue bilang gini, aksi terorisme yang dibungkus dengan Syahid itu sebenarnya menarik untuk kita cermati. Karena tadi kalau misalnya lu bilang atau Buya bilang teologi maut ya, katakanlah itu Syahid. Sebenarnya bukan bukan itu sih, tapi untuk sementara kita sederhanakan ke situlah gitu. Uh, Kenapa misalnya dalam tradisi Sunni, aspirasi Syahid itu kan bukan makanan sehari-hari sebenarnya. Betul, Beda dalam betul. tradisi Syiah, aspirasi Syahid itu jadi makanan sehari-hari. Kalau kita baca doa-doa Syiah, terjemahannya itu aspirasi Syahid itu selalu selalu menyelip dalam satu dua kalimat gitu. Tetapi pemuka agamanya bisa mengontrol umatnya untuk tidak sembarangan melakukan aksi bunuh diri misal. Tapi di Sunni, kecuali mungkin gue nggak tahu serangan hotel di Mumbai tahun berapa 2006 ya. 6 Gue nggak ya. tahu tuh, gue nggak tahu tuh pelakunya Muslim Sunni apa Syiah gitu. Tapi itu menarik untuk ditelusuri gitu. Karena em, yang melakukan aksi bunuh diri di Indonesia, misal kita tahu semuanya Muslim Sunni gitu. Yang sesungguhnya itu tidak akrab by default itu tidak akrab dengan aspirasi untuk syahid atau martir jadi martir gitu. Karena aspirasi jadi martir 2008 itu ya, 2008 ya. 2008 ya. Iya, Kita perlu cek 2008. tuh pelaku pelaku teror di Hotel Mumbai itu muslimnya apa, Sunni apa Syiah. Hmm. Itu akan menarik banget karena ngelihat sejauh apa otoritas dalam hal ini ulama masing-masing kubu ini, Sunni maupun Syiah ini, Pakistan ya, Pakistan, Pakistan. pelakunya, Iya, Pakistan. pelakunya Pakistan kan, tapi Hmm. kejadiannya di Mumbai kan, Iya, bener nggak? betul. Nah, Laskar-e-Taiba nah, katanya. itu perlu dicek tuh Laskar itu tuh tradisinya apa, Sunni apa Syiah. Nah, itu Hmm. nanti akan kita ngelihat gimana pemuka agama masing-masing kubu ini bisa mengontrol atau enggak. Sejauh mana mereka bisa mengontrol umatnya. Nah, akhirnya ada salah satu pembicara yang enggak di Sunni juga juga kuat kok kontrolnya karena pelaku bom bunuh diri itu hanya minoritas. Betul minoritas, tapi kok dalam konteks tradisi Sunni yang syahid itu atau martir itu bukan jadi makanan sehari-hari kok justru banyak terjadi di Indonesia gitu. Seharusnya kan kalau kita berpikirnya lurus gitu, ya orang yang tiap hari baca doa ada aspirasi syahid dong yang seharusnya lebih banyak melakukan serangan bom bunuh diri semisal, semisal Hmm. begitu. Nah, ini kan berarti soal grip dari pemuka agama masing-masing kubu Sunni Syiah bisa nggak ngontrol umatnya gitu. Kalau nggak Hmm. bisa ya otoritasmu boleh dong kita pertanyakan gitu karena nggak bisa ngontrol gitu. Atau bisa juga dalihnya misalnya ya itu kan organisasi kecil segala macam yang ulamanya juga nggak jelas dari mana. Ya tugasmu sebagai ulama untuk memberikan pencerahan, bukan malah mengglorifikasi misalnya khilafah semisal gitu, bukan mengglorifikasi soal yang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita kritisi bahwa
Ya umat atau masyarakat butuh pencerahan. Ya kita nggak bisa mengharapkan masyarakat membaca sendiri juga karena ada keterbatasan-keterbatasan kan gitu. Iya, Ya tugas Sunni, gue cek nih di Sunni national kan, security-nya ini nih, Sunni ya. national security di Itu nggak sedang Australia, takia kan? Australia, Australia, Australia. Itu nggak sedang Hmm, takia kan pelakunya? enggak. Ini kata menurut Australia ini Sunni, menurut Menurut Australia itu Sunni. ini gua share ya di layar nih ya. Oke. Hmm, Itu menarik nih, juga. Kenapa pelaku bom bunuh diri itu kebanyakan Sunni bukan Syiah semisal. nih dari Oh ya, ini kedutaan ini menarik Australia. websitenya. Ya, mereka ngelis ngelis organisasi-organisasi Hmm, teror di seluruh dunia. betul. Ya, Nih, yang dianggap teror. Nanti yang Anda dianggap sensitif teror. pula. Anda lebih percaya sama Australia Anda gitu kan? Ya kan? Masuknya Sunni di sini. Nah, ini yang menarik, Ri. Kenapa pelaku bom bunuh diri itu jangan-jangan secara kuantitatif lebih banyak Muslim Sunni ketimbang Muslim Syiah? Hmm, Padahal aspirasi syahid atau martir itu lebih 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 kuat banyak. di Syiah gitu. Hmm, Karena apa? Karena ada stellar example berupa Karbala gitu. Sayyidina Husain sudah tahu akan jadi martir tapi tetap bawa keluarganya dan apa namanya? Kemudian itu yang kemudian menjadi inspirasi lah gitu bahwa syahid itu dan di beberapa ulama Syiah itu kalau kita perhatikan benar ada beberapa ulama yang saya ingin menukar ibadah saya selama puluhan tahun dengan kesempatan yang kamu dapat untuk menjadi syahid gitu. Itu ada kayak gitu. Uh, nah ini kan hal menarik sebenarnya yang harus kita riset dalam konteks counter terrorism. Apakah hmm. ulama Sunni yang nggak punya grip cukup kuat pada umatnya, atau ada ajaran teologis yang tertentu khusus sehingga apa namanya membuat pelaku teror bom bunuh diri ini lebih banyak di Sunni atau lebih sedikit di Syiah misal. Atau memang orang Syiah lebih sedikit jumlahnya dibanding Sunni. Ya, atau mereka lebih cerdas daripada Sunni gitu sehingga tidak tidak sembarangan Iya, melakukan itu juga gitu. iya. Ya itu Uh, pertanyaan-pertanyaan kritis lah yang harus dijawab ya, lah ya. yang harus dijawab dan jangan baper juga gitu mendengar pertanyaan itu gitu. Itu kan Hmm. thought provoking aja ya, provokasi untuk mancing kita berpikir gitu. Hmm. Ya itulah fungsinya filsafat. Itu fungsi filsafat Iya, gitu. iya karena kita lah hari ini lagi berbicara filsafat, ya Nah, kan? jadi jangan jangan buru-buru ngeklaim, wah Ari itu begitu, Kustan begitu. Enggak, kita lagi mancing aja, mancing orang Iya, untuk berpikir lebih jauh, lebih mm-mm. serius tentang fenomena kita sehari-hari gitu. Iya, Apa yang salah gitu, apa yang kita miss gitu, dan seterusnya. iya. Oke. Terima kasih Akhi Kustan Firdaus atas Terima kasih, Akhi tausiah Arif dan juga. kebijaksanaannya malam ini. Makanya minimal kalau omongan kita nyerempet-nyerempet bahaya, kita udah pakai akhi kan ngomongnya jadi agak-agak Iya, iya, agak iya. agak-agak Makasih, aman lah, agak-agak aman makasih lah. Akhi, Iya, masih makasih Akhi ukhuwah Arif gitu. juga. Iya, Masih masih ya. ukhuwah kita kan. Iya kan di dalam ukhuwah gitu. Oke, kita Nah, jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Insya Allah masih ada tema-tema yang lebih mencekam dan tema-tema yang lebih cakep. di pinggir-pinggir apa Jurang namanya ya. jurang gitu. Jangan pinggir jurang, udah dipakai sama Cokro TV itu Oh, dipakai oh nama, gitu. nama acara itu. Nanti Pinggir kita ngarai lah, pinggir di ngarai. dikira kita ini afiliasi, padahal nggak ada Oke, nggak hubungannya ada kan. ya. Iya. Nggak ada ya. Oke, Oke. sampai jumpa lagi. Dah.